Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainnah, NIM 180250502-031. Jurusan Teknik Informatika A, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomakaka Mamuju. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Tata Kelola Sistem Informasi. Berikut penjelasan mengenai tata kelola sistem informasi dengan membahas tentang informasi digital, tata kelola sistem informasi, IT Service Management, data dan informasi, kualitas informasi, informasi sebagai sumber daya, yang terakhir divisi sistem informasi. Pertama-tama, transformasi digital. Transformasi digital merupakan proses pengubahan berbagai kegiatan dan proses ke dalam bentuk digital, sehingga dapat dilakukan melalui teknologi komputasi dan sistem informasi. Kedua, tata kelola sistem informasi. Standar Australia untuk tata kelola perusahaan, teknologi informasi dan komunikasi mendefinisikan tata kelola perusahaan TIK sebagai sistem penggunaan TIK saat ini dan masa depan yang diarahkan dan dikendalikan, termasuk mengevaluasi dan mengarahkan rencana penggunaan TIK untuk mendukung organisasi dan memantau penggunaan TIK untuk mencapai rencana termasuk strategi dan kebijakan penggunaan TIK dalam sebuah organisasi. Tujuan utama tata kelola sistem informasi dan teknologi atau TI adalah untuk memastikan bahwa penggunaan informasi dan teknologi menghasilkan nilai bisnis, mengawasi kinerja manajemen, dan mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan informasi dan teknologi. Ketiga, IT Service Management. IT Service Management merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk merencanakan, merancang, menyampaikan, mengoperasikan, dan mengendalikan teknologi informasi atau TI yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. IT Service Management diarahkan oleh kebijakan organisasi dan disusun terstruktur dalam proses dan prosedur pendukung. Dengan demikian, perhatian terhadap penerapan layanan TI yang memenuhi kebutuhan pelanggan dilakukan oleh penyedia layanan TI melalui kombinasi orang, proses dan teknologi informasi yang tepat, berbeda dengan pendekatan pengelolaan TIK atau TI yang berorientasi pada teknologi seperti manajemen jaringan dan manajemen sistem TI. Manajemen layanan TI ditandai dengan menerapkan pendekatan proses terhadap manajemen. Selain itu, manajemen pengelolaan TI menekankan perbaikan terus-menerus. Keempat, data dan informasi. Data adalah representasi
atau wakil suatu objek. Data diciptakan untuk mempermudah komunikasi dan pemrosesan data. Tanpa data, kita harus menggunakan kalimat panjang lebar untuk mengembangkan seorang mahasiswa. Misalnya, seorang mahasiswa kelahiran Yogyakarta yang baru saja mendapat hadiah lomba karya tulis yang terdaftar di jurusan akuntansi, lahir pada tanggal 17 Agustus. Dengan data, kalimat itu dapat disederhanakan menjadi mahasiswa yang memiliki nomor mahasiswa. Nomor ini sudah dapat menggantikan berbagai atribut yang dimiliki oleh mahasiswa yang bersangkutan tanpa menyebut namanya, tanggal lahir atau jurusannya ataupun prestasinya. Kita sudah dapat mengetahui bahwa nomor mahasiswa adalah mahasiswa tertentu. Agar dapat menggambarkan objek yang diwakilinya, data harus dipilih yang paling sesuai. Dalam suatu lingkungan yang lebih luas daripada suatu perusahaan, yaitu di dalam masyarakat, data tidak cukup hanya diolah menjadi informasi, karena informasi yang semakin banyak terkumpul akan menjadi suatu pengetahuan bersama. Misalnya, berdasarkan data yang terkumpul di berbagai perusahaan, diketahui bahwa penjualan yang banyak terjadi adalah penjualan dengan pembayaran kartu kredit atau angsuran 12 kali bunga 0%. Hal ini menjadi sebuah pengetahuan bahwa kalau perusahaan ingin meningkatkan penjualan, perlu disediakan fasilitas angsuran dengan kartu kredit. Kelima, kualitas informasi. Informasi dapat berguna bagi pemakainya atau bisa juga tidak berguna. Informasi dapat berguna bagi pemakainya atau bisa juga tidak berguna sama sekali. Hal ini tergantung kepada kualitas informasi tersebut. Informasi akan berguna apabila kualitasnya baik. Baik buruknya kualitas informasi dipengaruhi oleh 3 penentu, yaitu informasi digital, waktu penyajian, bentuk informasi. Ketiga penentu kualitas informasi tersebut sebenarnya dapat dikendalikan oleh manajemen, sehingga manajemen harus menjaga agar penentu variabel tersebut dapat meningkatkan kualitas informasi. Keenam, informasi sebagai sumber daya. Informasi menentukan kualitas keputusan. Informasi yang menyesatkan menyebabkan keputusan yang dibuat manajemen menjadi keliru. Menurut catatan, persediaan barang di gudang masih banyak,
sehingga manajemen tidak perlu membeli barang tersebut pada saat diperlukan. Ternyata barang sudah tidak ada, padahal manajemen sudah memutuskan tidak membeli barang tersebut. Sebaliknya, informasi yang baik akan memungkinkan manajemen membuat keputusan yang baik. Informasi yang baik tidak hanya diperlukan oleh manajemen perusahaan, tetapi juga diperlukan oleh pihak internal dan eksternal lainnya. Misalnya, dari pihak internal, karyawan perusahaan ingin seberapa banyak rencana produk bulan ini, sehingga perlu disiapkan berapa banyak bahan baku dan berapa banyak karyawan. Karyawan juga ingin mengetahui beberapa target penjualan bulan depan, sehingga karyawan dapat melakukan berbagai upaya untuk memenuhi target tersebut. Dan terakhir, divisi sistem informasi. Dalam suatu perusahaan atau organisasi harus ada satu bagian atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Pengembangan meliputi perencanaan pembangunan hingga mengimplementasikan sistem, informasi sehingga siap dipakai. Pemeliharaan meliputi berbagai kegiatan untuk menjaga agar kinerja sistem informasi tetap seperti yang diharapkan. Semakin besar perusahaan atau semakin kompleks transaksi yang terjadi di dalamnya, semakin besar pula tanggung jawab dan peran divisi sistem informasi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.